Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar operasi bilangan. Jadi jenis-jenis bilangan itu ada beberapa. Ya, pertama bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi dari 1 sampai hingga ya sampai seterusnya itu namanya bilangan asli. Kemudian bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari 0 dan mencakup bilangan asli, berarti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat. Bilangan bulat dimulai dari negatif dan semua bilangan positif. Itu juga termasuk bilangan bulat. Selanjutnya ada lagi bilangan rasional. Bilangan rasional, bilangan yang berbentuk A per B, maksudnya dia pecahan, juga mencakup bilangan rasional. Kemudian ada dimana A dan B itu termasuk suatu bilangan bulat. Jadi bilangan rasional itu sebenarnya bilangan bulat dan juga termasuk bilangan pecahan ya. Kemudian bilangan irasional, bilangan yang bukan rasional, jadi bilangan yang tidak bisa dinyatakan sebagai A per B. Selanjutnya bilangan real. Bilangan real, bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Dilanjutkan ada lagi secara umum, secara keseluruhan itu namanya bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks ini bilangan yang berbentuk A tambah BI. I itu artinya suatu bilangan imajiner. Jadi bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan bilangan yang imajiner. Kalau dilihat dari kaitannya satu sama lain, maka terlihat bahwa bilangan kompleks itu bilangan yang paling umum ya, mencakup semuanya, baik itu bilangan nyata maupun bilangan khayal atau imajiner. Kemudian bilangan nyata atau bilangan real itu termasuk bilangan irasional dan bilangan rasional. Selanjutnya ada pecahan dan bilangan bulat. Pecahan terbagi lagi ada murni dan campuran. Kemudian bilangan bulat ada negatif dan bilangan cacah. Jadi bilangan cacah kan tadi mulai dari 0. Nah, bilangan cacah itu terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Operasi bilangan seperti biasa yang namanya perhitungan dalam matematika itu tidak luput dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini yang kita bahas ya. Tergantung nanti bentuk bilangannya seperti apa. Tapi operasinya ya jumlah kurang kali bagi. Kita lihat dulu kaidah-kaidah operasi bilangan. Jadi ada kaidah komutatif di mana kalau kita ganti posisinya hasilnya tidak akan berubah. Jadi A tambah B itu sama dengan B tambah A. 4 tambah 6 sama dengan 6 tambah 4. Begitu juga pada perkalian ya. Perkalian sama meskipun posisinya dibalik. Kemudian kaidah asosiatif, A tambah B tambah C. Kalau A tambah B duluan yang kita hitung, itu hasilnya akan sama dengan B tambah C dulu yang kita hitung. Jadi tidak ada perbedaan hasil ya ketika kita menghitungnya dari mana dulu. Ini berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian. Kemudian pembatalan. Pembatalan di sini maksudnya adalah ketika di ruas kiri dan ruas kanan ada bilangan yang sama. Misal A tambah C sama dengan B tambah C. Jadi di kiri ada C, di kanan ada C. Jadi ini saling meniadakan. Alhasil A itu sama dengan B. Begitu juga dengan perkalian ya. Dengan syarat C-nya nggak boleh 0. Kalau perkalian 0 berarti kan hasilnya juga 0. Kaidah distributif artinya kita mengalihkan ya ke masing-masing suku ya, ke masing-masing bilangan.
Misal di sini A kali B tambah C. Jadi ini bisa menjadi A kali B. Jadi A kali B ditambah A kali C. Kaidah penyama ini pokoknya suatu bilangan kalau ditambah atau dikurang dengan 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Kemudian suatu bilangan kalau dikali dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian kalau kaidah kebalikan artinya kita jumlah ya dengan kebalikan. Misalnya untuk yang bilangan untuk penjumlahan berarti kebalikannya adalah bilangannya negatif. Jadi yang tadinya A positif ditambah A negatif hasilnya 0. Kemudian untuk perkalian dikali dengan kebalikannya. Kebalikan dari A di sini untuk perkalian adalah 1 per A, hasilnya adalah 1. Kemudian kita kenal lagi dengan tanda-tanda ketidaksamaan. Tanda kecil melambangkan kecil dari, tanda ini besar, lebih besar dari. Kemudian yang ketiga lebih kecil dari atau sama dengan. Selanjutnya yang keempat lebih besar dari atau sama dengan. Jadi di sini tanda sama dengan ini sangat mempengaruhi ya. Misal kita membuat anggota dari X kecil dari 3 misalnya. Nah otomatis kalau kecil dari, misalnya ini 3, kalau kecil dari berarti kan dari angka 3 ke sebelah kiri. Semua dari angka 3 ke sebelah kiri itu kecil dari 3. Tapi karena dia kecil, 3-nya nggak masuk ya. 3-nya tidak termasuk. Jadi 2, 1, dan seterusnya. Tapi kalau kita buat kecil sama, maka angka 3 di sini termasuk anggota dari X. Operasi tanda, nah ini nih sering ya kita keliru dalam menjumlahkan atau mengurangi ketika tandanya berbeda. Kita lihat di sini kalau kita menjumlahkan bilangan positif ya dua-duanya itu seperti biasa hasilnya ya misalnya 4 tambah 5 9 seperti itu. Kemudian kalau dua-duanya bilangan negatif bagaimana? Ketika kita menjumlahkan dua bilangan negatif, maka kita menjumlahkan kedua angkanya namun nilainya negatif. Jadi misal di sini min 4 tambah min 5. Kita jumlahkan angka 4 dan angka 5-nya, 4 tambah 5 9. Tapi 9-nya bernilai negatif karena dua-duanya negatif. Artinya kita di sini sudah negatif kemudian bertambah lagi negatifnya, jadi negatifnya jadi nambah gitu ya. Jumlah dari bilangan positif dan negatif ini tergantung bilangannya apa, tergantung mana yang positif dan mana yang negatif. Kalau yang positifnya lebih besar daripada yang negatif maka nilainya adalah positif, dimana ini kita kurangkan ya. Sebenarnya ini boleh saja ini kita anggap ini positif dikali atau ketemu dengan negatif, di sini hasilnya akan negatif. Berarti ini menjadi 9 dikurang 6. Jadi hasilnya adalah plus 3. Tapi ketika min 9 ya. Misalnya ini 3-nya yang kecil. Kemudian kita tambah min 9. Nah, hasilnya gimana? Berarti kan sama aja dengan 3 kurang 9 ya. Nah boleh kita kurangkan angka yang besar kurang yang kecil. Angkanya berapa? 9 kurang 3 6 ya, maaf, 9 kurang 3 6. Kemudian 6 nya itu positif apa negatif ya, tergantung bilangan yang besar angkanya nilainya negatif, berarti min 6. Operasi pengurangan ya kaidahnya sama ya, sebenarnya intinya sama. Kalau dua bilangan positif dikurangkan hasilnya belum tentu positif, tergantung angka yang besar sama angka yang kecil. Misal ini kalau di sini angkanya 3 kayak tadi kurang 9 atau 9
kurang 3. Jadi hasilnya tergantung ya. Kalau 3 kurang 9 berarti di sini min 6. Kalau 9 kurang 3 hasilnya adalah 6. Selisih antara dua bilangan negatif. Selisih, kalau selisih berarti ini ada yang kita berubah gitu ya. Jadi ketika kurang ketemu min, ini kan menjadi plus. Nah sekarang tergantung nih angkanya gimana. Misal min 5 terus B nya 3 misalnya, nah hasilnya berarti min 2. Kalau misalnya min 3 kemudian ditambah 5, ya hasilnya adalah 2. Jadi kembali lagi ke selisih yang tadi ya. Jadi tergantung. Pokoknya intinya di sini boleh kita ubah dulu, ini negatif ketemu kurang ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Positif dijumlahkan ya hasilnya sudah pasti positif. Kemudian kalau ini tadi, ini kita kurang, ini kan jadi kurang, min A kurang B berarti kan bertambah negatifnya, ya hasilnya negatif. Operasi perkalian, kalau untuk perkalian intinya adalah kalau kita mengalihkan lambang yang sama atau nilai yang sama, positif, sama-sama positif hasilnya positif, sama-sama negatif hasilnya adalah positif juga. Kalau berbeda hasilnya negatif ya. Misalnya di sini 5 kali 5 kali 5 25. Nah ini akan sama dengan min 5 ya kali min 5, hasilnya juga 25. Tapi kalau misalnya kita kalikan 5 kali min 5, maka hasilnya adalah min 25. Oke. Pembagian juga seperti itu, mirip dengan pembagian mirip dengan perkalian ya. Kalau misalnya sama-sama tandanya, itu hasilnya adalah positif. Kalau tandanya berbeda hasilnya negatif. Oh ya, ini maaf, ini bagi ya maksudnya. Kemudian operasi bilangan pecahan. Untuk operasi bilangan pecahan itu kita tahu ya, pecahan itu bentuknya seperti A per B, di mana ada pembilang yang di atas dan penyebut yang di bawah. Kalau bentuk campurannya adalah seperti ini. Ini namanya bentuk murni. Kalau ini bentuk campuran. Nah, bagaimana operasinya? Ada pemadanan. Pemadanan itu menyamakan ya. Ini misal 2 per 5 itu kan akan sama dengan sama aja ya dengan 4 per 10. Pokoknya dia punya nilai yang sama. Itu namanya pemadanan. Kemudian penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ini nanti kita lihat lagi. Ini beberapa contoh soal pecahan. Kalau penjumlahan dan pengurangan, kita lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal jumlahkan aja. Berarti ini jadi 7 per 8. Tapi kalau penyebutnya berbeda ya, kalau penyebutnya berbeda berarti ini harus kita samakan 8 dan 4. Kira-kira KPK-nya berapa? 4 kelipatannya ada 8 juga. Berarti bisa 8 ya. Nah, untuk mengisi yang di atas ini gimana? 8 dibagi penyebut sebelumnya, 8 dibagi 81 kali 6. Berarti 6. 8 bagi 4, 2 kali 2, 4. Berarti ini 10 per 8. Saat pembilang lebih besar dari penyebut, ini masih bisa kita sederhanakan ya, bisa kita sederhanakan.
bisa kita perkecil dulu menjadi bagi 2 berarti menjadi 5/4. Nah, ini kalau kita jadikan pecahan campuran 5 dibagi 4 hasilnya kan 1. 1 dan sisanya adalah 1 ya. 1/4. Kemudian ini juga cari ya. Nah, kalau untuk pecahan ini bagaimana? Ini. Kemudian kalau perkalian, kalau nomor 4 berarti kan kita tambahin dulu ya, 2 tambah 3 nya 5. Kemudian nanti yang 5/8 tambah 2/3 sama-sama angka 3, sama dengan nomor 3. Untuk perkalian kita tidak perlu menyamakan penyebut, kita langsung kali. 5 kali 2 berapa? 10 ya, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, tapi kasus ini kita bisa melakukan penyederhanaan. Jadi di sini ada 2, ada 8, bisa dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 1, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Berarti ini 5 kali 1 5, 4 dikali 3 12, sama aja kan hasilnya. Nah, untuk perkalian dengan bentuk pecahan campuran harus kita ubah dulu ke bentuk murni. Jadi ini 8 kali 2 16, 16 tambah 5 21 per 8 ya, kali 9 11 per 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan, bagi 3 1, bagi 3 7. Berarti menjadi 77/8. Untuk bagi gimana? Kalau bagi ini kita tanda baginya berubah menjadi kali, tapi yang di sini kita balik ya. Jadi 4/3. Jadi 4 sama 8 bisa disederhanakan menjadi 5/6. Oke. Nah, ini untuk pecahan. Yang lain bisa dicari ya. Ini sama nomor 8 dijadikan dulu pecahan murni seperti nomor 6. Namun karena ini bagi, berarti ini nanti kita ubah